Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan berbagi latihan soal untuk persiapan tes PPPK, kompetensi teknis untuk menghafal PKWU tingkat SMA. Sebelum ke pembahasan soal, di sini saya tampilkan kompetensi dasar PKWU kelas 12 semester 2 berdasarkan Permendikbud nomor 38 tahun 2018. KD 3.6 Perencanaan usaha meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. KD 3.7 Sistem produksi. KD 3.8 Mengevaluasi kegiatan usaha. KD 3.9 Media promosi. Dan KD 3.10 tentang sistem konsinyasi. Materi yang dibahas pada bidang kerajinan adalah kerajinan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar global. Materi yang dibahas pada bidang rekayasa adalah rekayasa produk teknologi terapan. Materi yang dibahas pada bidang budidaya adalah budidaya unggas pedaging. Materi yang dibahas pada bidang pengolahan adalah pengolahan makanan fungsional. Untuk selanjutnya, marilah kita ikuti pembahasan latihan soal berikut ini. Soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut ini. Apabila kita akan membuat produk kerajinan untuk pasar global, kita perlu memahami karakteristik khas bentuk, motif, warna, dan tekstur produk tersebut berasal. Bentuk, motif, warna, dan tekstur berdasarkan gambar di samping merupakan karakteristik khas negara A. Belgia, B. Spanyol, C. Amerika, D. Jerman, E. Inggris. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah D. Jerman. Soal nomor 2. Produk peralatan teknologi terapan sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar di samping menunjukkan peralatan teknologi terapan yang bermanfaat untuk A. Mengukur tingkat kesuburan tanah, B. Penyuling minyak, C. Penetas telur ayam, D. Membusukkan bahan-bahan organik menjadi kompos, E. Menyaring air limbah sehingga menjadi air yang jernih. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah D. Gambar di samping berfungsi untuk membusukkan bahan-bahan organik menjadi kompos atau disebut dengan istilah komposter. Soal nomor 3. Pernyataan yang menunjukkan syarat bibit unggas pedaging yang baik kecuali A. Sehat dan tidak cacat fisik, B. Pertumbuhan dan perkembangan normal, C. Dari induk yang diketahui keunggulannya, D. Tidak ada lekatan tinja di duburnya, E. Bulu kasar dan penuh. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah E. Bulu kasar dan penuh. Soal nomor 4. Salah satu teknik dalam produksi makanan fungsional adalah dengan pasteurisasi. Pernyataan yang tidak tepat tentang teknik pasteurisasi adalah A. Pasteurisasi merupakan metode pengawetan makanan dengan cara memanaskannya untuk membunuh sebagian mikroorganisme yang ada dalam makanan. B. Dalam proses pasteurisasi, cairan dipanaskan hingga suhu 63 hingga 66 derajat Celcius selama 30 menit atau 71 derajat Celcius selama 15 detik. C. Tujuan utama pasteurisasi adalah untuk menghilangkan atau menghancurkan bakteri dan mikroorganisme patogen, namun tidak menghancurkan spora tahan panas seluruhnya, karena suhu yang digunakan tidak terlalu tinggi untuk membunuh spora bakteri. D. Pasteurisasi bermanfaat untuk meningkatkan aktivitas enzimatis dalam produk. E. Metode utama pasteurisasi adalah suhu tinggi waktu singkat atau HTST dan suhu rendah waktu lama atau ESL. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah D. Pasteurisasi ini seharusnya bermanfaat untuk menurunkan aktivitas enzimatis dalam produk. Soal nomor 5.
Strategi pemasaran 4P merupakan kumpulan alat pemasaran taktis yang terdiri atas. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah B. 4P adalah produk, price, place, dan promotion. Soal nomor 6. Langkah-langkah dalam menentukan sasaran promosi kecuali A. Target pasar, B. Tujuan promosi, C. Pesan menarik, D. Saran dan anggaran promosi, E. Orang yang melakukan promosi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah E. Orang yang melakukan promosi. Soal nomor 7. Pernyataan yang tidak sesuai dengan keuntungan sistem konsinyasi bagi konsinyi adalah A. Display produk di toko terlihat banyak, B. Hemat biaya karena tidak perlu menyetok barang, C. Selalu mendapatkan keuntungan dari barang konsinyasi, D. Mendapatkan keuntungan dari laba penjualan produk konsinyasi, E. Minim resiko karena bila produk tidak laku bisa dikembalikan kepada produsen. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah C. Soal nomor 8. Pada sebuah RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah: untuk menyusun rumusan tujuan pembelajaran, kita harus mengingat kembali kaidah ABCD. A adalah audiens, yaitu peserta didik yang akan belajar. B adalah behavior, yaitu perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pembelajaran tersebut. C adalah condition atau kondisi, yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. D adalah degree. Degree adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Demikian latihan soal untuk persiapan tes PPPK Mapel PKWU. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.